Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Dede Rukmana. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas seri selanjutnya dari seri sebelum-sebelumnya yang pernah kita buat. Di pertemuan kita sebelumnya kita udah membuat bagaimana caranya kita menampilkan data, kemudian menambahkan data. Hari ini kita akan bagaimana caranya kita akan menampilkan tombol untuk edit data sama untuk hapus data. Oke, kita langsung saja. Ini proyek kita yang minggu sebelumnya. Nah, ini ya. Di sebelumnya kita ini udah bikin bagaimana kita menampilkan data barang ya. Mulai dari kita menambahkan data sampai nanti terakhir itu kita bisa menyimpan data ini ke dalam, menampilkan data ini dari dalam database. Nah, oke, untuk pertemuan hari ini, bagaimana kita akan menambahkan dua buah link. Pertama di sini akan kita tambahkan link edit, kemudian kita juga akan menambahkan link hapus. Yang mana nanti kalau misalkan button ini kita klik, data ini akan terhapus ke data dari database-nya. Oke, langsung aja kita buka editornya ya. Kita masih menggunakan file yang sama. Ini untuk filenya database.php. Ini untuk file kelasnya. Kemudian di file barang. Nah, kita kemarin udah bisa menampilkan data ya melalui file database yang udah kita include-kan dengan nama objeknya itu adalah DB, kemudian diikuti dengan nama metodenya adalah data, kemudian dia menggunakan for each, menggunakan datanya adalah row. Nah, berikutnya kita akan menampilkan tombol ya. Kita akan bikin tombol edit sama tombol hapus. Oke. Kita kasih kolom dulu, tapi kita kosongkan kolom yang ini. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini udah ada ya, kolomnya udah jadi. Berarti tinggal kita menambahkan tombol edit sama tombol hapus di bagian bawah ketika data di looping. Nanti kita akan tambahkan di sini juga sama. Nah, yang kita tambahkan yang pertama itu adalah tombol edit. Kemudian yang kedua tombol hapus. Nah, kurang lebih seperti ini. Buttonnya udah ada, button edit sama button hapus. Nah, berikutnya adalah kita akan merubah dia ke dalam bentuk hyperlink. Supaya ini bisa diklik ya. Ini baru teks biasa, kita akan ubah dia ke hyperlink. Masih ingat ya, untuk bikin hyperlink itu kita akan menggunakan ahref. Kita akan bikin filenya, namanya itu misalkan edit barang, ketik php. Untuk file edit. Kemudian untuk hapus juga kita akan bikin filenya. Ini kita ganti dengan hapus barang. Nah, linknya seperti ini, udah jadi ya. Ini bisa kita klik. Nah, keterangannya not found karena filenya memang belum tersedia. Oke, kita akan pakai tangani dulu yang pertama ya, yang paling mudah kita akan tangani dulu untuk hapus barang. Berikutnya adalah kita akan bikin file, nama filenya adalah hapus barang.php. Ini filenya udah jadi. Nah, ketika kita refresh, filenya sekarang tidak not found lagi karena filenya memang sudah tersedia. Jadi sekarang statusnya si filenya sudah tersedia, tapi dia belum bisa eksekusi ke dalam database. Oke. Berikutnya adalah seperti ini. Karena jumlah datanya itu lebih dari satu, kita akan kenalkan dulu query untuk menghapusnya itu. Query untuk menghapusnya itu adalah delete from ya. Hapus dari tabelnya apa? Nah, kebetulan kita akan lihat tabel barangnya ya. Di sini di SQL kita akan melihat nih untuk menghapus ini ada delete ya. Ini perintahnya adalah seperti ini. Delete from barang where. Nah, di sini kita akan menggunakan where, hapus dari barang di mana. Nah, di mananya kita akan menggunakan, lihat key yang dipakai itu adalah ID barang. Jadi kita akan gini.
kita akan hapus delete from barang where ID barangnya sama dengan apa. Jadi artinya ada data ID yang dikirimkan lewat link ke dalam query ini. Nah, selanjutnya kita akan bikin link dulu. Linknya kita pasang dulu di sini. Pakai yang namanya URL parameter. Misalkan URL-nya itu adalah ID. Nah, untuk ID-nya sendiri, kita akan ngambil data dari PHP. Berarti kita masuk ke PHP-nya, kita echo-kan. Yang kita echo itu adalah row untuk ID barang. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang setiap kita mengklik ID, ID-nya beda-beda. Nah, lihat. Ini ID-nya beda-beda ya. Ini ID-nya pojok kiri bawah ya. Ini ID 1, ID 2, ID 3, ID 4 sama ID 5 sampai di ID 5. Nah, kita akan eksekusi dia ke dalam bentuk ID. Lihat, nama parameternya itu adalah ID. Berikutnya adalah kita akan pakai yang namanya kita akan bikin dulu objeknya, kita akan bikin metodenya. Misal, kita akan bikin metode namanya, kita biasa ya, public function, misalkan hapus. Nah, dihapusnya, karena kita akan menghapusnya satu data saja, maka kita akan gunakan parameter di sini. Misalkan parameternya adalah SID. Tadi, query-nya, berarti kita pakai SQL. SQL-nya itu adalah MySQL query. Maka query-nya itu adalah query-nya kita copy dari sini, dari SQL yang ini. Kita copy ini. Nah, tinggal kita tambahkan. Apa yang ditambahkan? Yaitu parameternya. Parameternya adalah SID. Kalau sudah, berikutnya adalah kita akan redirect ya. Kita akan lempar dia ketika dia selesai menghapus data, kita akan lempar dia ke header. Kita akan kembalikan lagi ke halaman utamanya. Berarti header. Nah, di sini kita akan perintah pakai location. Location-nya itu kita ke file utamanya. Di sini file utamanya adalah barang titik PHP. Nah, selanjutnya adalah ini belum bisa diapa-apain ya. Ini barangnya masih tersedia. Jadi kalau saya klik ini hapus, ini belum merubah apapun. Jadi kalau saya kembali lagi ke sini dia tidak merubah apapun karena kita belum menggunakan kelas atau objek yang telah kita buat. Berikutnya kita akan mengimplementasikan kelasnya. Pertama kita include seperti biasa ya. Yang kita include pertama kita butuh yang namanya database-nya. File kelasnya kita include-kan terlebih dahulu. Jika file kelasnya sudah di-include-kan, maka saja kita tinggal panggil objeknya. Objeknya adalah DB. Panggil metodenya. Metodenya adalah hapus barang. Karena tadi di sana menggunakan parameter, maka di sini pun sama. Kita akan pakai parameter, tapi kita akan nge-get ke ID yang dikirimkan. Kalau sudah seperti ini, kita save. Berikutnya kita coba. Misal nih, saya akan hapus data yang nomor 1. Oh, ada error. Line 3 dihapus barang. Kita cek ya. Oke, kita lihat objeknya. DB. Itu ya DB ya. Bentar. Oh, nggak ada metodenya. Tadi saya bikin metodenya apa ya? Oh, metodenya adalah hapus ya, bukan hapus barang. Ini metodenya adalah hapus. Jadi kita hapus aja. Kita reload lagi. Saya klik hapus. Nah, lihat, datanya hilang ya. Seperti inilah caranya bagaimana kita menampilkan data, kemudian kita tambahkan link untuk edit sama untuk link hapus. Nah, barusan kita udah membuat bagaimana kita menghapus data dari dalam database-nya.
Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini, bagaimana kita berhasil menghapus data menggunakan konsep dari Object Oriented Programming pada PHP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.